kami gotong royong di partai, terkumpul 175.000 sembako plus uang diantaranya untuk fakir miskin dan anak yatim. Tentu tiap tahun bukan sesuatu yang baru. Jadi kalau itu money politik, saya ini belum caleg. Kalau dilaporin ke Bawaslu, kampanye perasaan juga belum. Jadi motifnya apa? Itu masjid saya, Masjid Abdullah Syahan Bagrab, itu nama bapak saya. Jadi kalau di masjid sendiri, karena ada logo PDIP, karena itu bagian dari gotong royong PDI Perjuangan. jadi bukan Kami kan tidak pernah sendiri, kami selalu bersama-sama. Dan masjid itu juga masjid gotong royong. Apa yang dinarasikan di media sosial bahwa itu adalah sebuah money politik, tidaklah. Bukan itu persoalannya, tapi kami setiap tahun sudah biasa menerima zakat dari Bapak MH Said Abdul Basit. Itu kejadiannya kapan, Mas? Dan benar ya kejadiannya? Dan kejadiannya iya benar, kemarin malam Sabtu ya, tanggal 25 ya Mas ya. Sebelum tarawih atau Ya setelah tarawih lah. setelah tarawihnya? Ya, itu sudah biasa dilakukan oleh Bapak Said Abdul Basit setiap tahun, memberikan zakat kepada masyarakat kami di Sumeneb. Ini juga masih kita lakukan bisa digunakan. Yang jelas Bawaslu tetap pada komitmen bahwa tidak boleh ada kegiatan politik praktis di masjid atau tempat ibadah. Nggak boleh. Tidak ada kegiatan. Untuk menjaga inklusivitas. Bagi masjid sendiri alasannya itu di masjid sendiri dan di Nanti kita lihat ini ya. Pak, kalau di musola pribadi kan agak susah juga kita tidak, karena itu uang Itu kan alasannya kan zakat, Pak. Nah, zakat. kalau menurut Bawaslu gimana zakat? Tapi ada logo partai. Nanti kita tanya sama ahli zakat, Bawaslu bukan ahli zakat. Nah, tapi yang bertanya ya menandakan lambang partai, bukan lambang ibadah kan tidak. Jadi musuh pribadi lah, musuh pribadi kan nggak mungkin kita. Oh iya, ini kan apa namanya ya? Putusan ini membuat semakin orang melihat tidak adanya kepastian ya di dalam proses persiapan penyelenggaraan pemilu ini. Dulu kan partai ini ditolak, ya, tidak diterima gugatannya sama Bawaslu, maka kemudian dia ke Petun, ya, Petun juga ditolak, makanya mereka ke PN, gitu loh. Nah sekarang PN udah putusin begitu, ajukan gugatan ke Bawaslu diterima. Ya, kami mempertanyakan apa latar belakang dari keputusan yang berbeda dengan objek yang sama, gitu, ya kan? Apakah ini soal profesionalisme, ya, atau kemudian soal integritas, soal apa, gitu kan? Nah ini kan akhirnya ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut. Nah memang di dalam undang-undang itu kalau Bawaslu sudah memutuskan, KPU harus mengerjakan. Nah ini bisa merembet kemana-mana. Ya, nanti kalau misalnya nih KPU satu ya, kalau KPU ini kita berandai-andai aja nih, ya. Kalau misalnya KPU memutuskan meloloskan, ya, itu kan nanti orang bertanya lagi. Dulu verifikasi faktualnya bagaimana? Kenapa kok dulu nggak lolos sekarang bisa lolos? Satu. Yang kedua, apa jaminannya partai politik yang lain juga nggak akan ikut caranya yang dilakukan sekarang, gitu kan? Ini udah ada yang ngomong ke saya bahwa akan mereka ikuti jalan ini, gitu. Nah ini kan nanti akan menimbulkan ketidakpastian berikutnya. Kapan berhentinya ini? Endingnya kapan? Jumlah peserta partai pemilu ini kapan selesainya dan ditetapkan sebagai peserta pemilu? Nah kita khawatir dan kita tidak mau bahwa ini akan nanti mengganggu tahapan pemilu, dan bahkan ya kita kemarin semua tolak putusan PN itu, gitu loh, yang mengatakan bahwa
mereka minta ada penundaan pemilu. Ini tapi kan secara perlahan dengan putusan ini bisa mengarah ke sana gitu. Nah ini yang kita mau pastikan. Nah, jadi itu perkembangan tadi selamat. Anda bisa bicara soal kepercayaan publik terhadap penyelenggara ini, Pak Dulu? Nah saya kemarin karena ada kasus yang seperti ini, saya mendapatkan ada yang kirim ke WA saya satu lembaga konsultan politik yang ternama juga, dari saya sebut aja lah, dari SMRC. Mereka buat survei Desember 2020 Januari 2023. Nah masyarakat menilai ya belum sepenuhnya menaruh kepercayaan kepada lembaga-lembaga pemilu ini, baik KPU maupun Bawaslu. Semua tingkat kepercayaannya itu belum sampai 50%. Saya tidak tahu, saya tidak jawab, saya tidak tanya lebih lanjut apa yang menjadi penyebabnya. Tetapi hal-hal yang kayak seperti begini ini lama-lama itu makin membuat ketidakpercayaan bertambah, ya. Nah, yang kita khawatir, kita kan harus jaga jangan sampai kredibilitas masyarakat terhadap penyelenggara pemilu ini semakin menurun. Itu akan juga menurun terhadap pemilunya. Nah, ini kan bahaya nih kalau ada tingkat kepercayaan masyarakat rendah terhadap pemilu. Itu yang mau kita jaga, yang mau kita antisipasi. Amplop PDIP bikin gaduh. Habib Noval Assegaf, apakah tugas Bawaslu hanya ngawasi Anies? Dikutip dari Nyos, Jakarta, tokoh Nahdlatul Ulama Habib Noval Assegaf mengomentari beredarnya video bagi-bagi amplop berwarna merah berlambang Partai PDI Perjuangan di sebuah masjid. Dia menyentil badan pengawas pemilu yang dinilai tugasnya hanya mengawasi Anies Baswedan. Hal itu disampaikan Noval Assegaf dalam akun Twitter pribadinya pada Selasa 28 Maret. Apakah tugas Bawaslu hanya ngawasi Anies? Ujar dia seperti dikutip dari News. Diketahui sebelumnya viral di media sosial video pembagian amplop berwarna merah dengan lambang partai khas PDIP di salah satu masjid Sumeneb, Jawa Timur. Dalam unggahan lain berupa foto amplop yang berisikan 2 lembar 100.000 dan 2 lembar 50.000. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyampaikan pihaknya telah menugaskan Bawaslu Sumeneb untuk menelusuri kejadian tersebut, sebab pada dasarnya Bawaslu tidak memperbolehkan politik praktis di tempat ibadah. Sekarang teman-teman Bawaslu Sumeneb sedang menyelidiki kasusnya. Ini kan dugaannya sehingga kita harapkan bisa ditindaklanjuti ke depan, kata Bagja saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Yang jelas, Bawaslu tetap pada komitmen bahwa tidak boleh ada kegiatan politik praktik di masjid atau tempat ibadah, tidak boleh. Tidak diperkenankan itu untuk menjaga kondusivitas menjelang masa kampanye, sambungnya.